Guys, kalian semuanya mau jadi asisten dosen? Coba deh dengerin dulu pengalaman aku sebelum kalian memutuskan untuk jadi asisten dosen. Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton dan jangan lupa juga untuk like, comment, share dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di sini aku bakalan sharing ke teman-teman semuanya pengalaman aku menjadi asisten dosen itu kayak gimana. Jadi nih, kalau misalkan teman-teman udah ada ancang-ancang atau misalkan punya cita-cita untuk jadi asisten dosen selama teman-teman jadi mahasiswa, coba tonton deh video ini sampai akhir. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu aku asisten dosennya siapa. Jadi aku tuh pernah jadi asisten dosen selama kurang lebih 2 semester. Nah, dosennya itu Dr. Mustafa Izzuddin. Nah, Pak Mustafa ini sebenarnya beliau tuh visiting professor di kampus aku di program studi hubungan internasional UII. Nah, beliau itu dari NUS, National University of Singapore. Jadi kayak senior lecturer gitulah. Jadi kapan lagi kan aku bisa ngasdosin salah satu dosen dari salah satu kampus terbaik di Asia. Wow. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, jadi aku ngasdosinnya tuh untuk 2 mata kuliah. Mata kuliah pertama itu ASEAN Studies, terus yang kedua itu Area Studies of Southeast Asia. Jadi tentang ASEAN dan Asia Tenggara lah. So next, aku bakalan cerita nih ke kalian semuanya gimana caranya sih aku bisa jadi asisten dosen yang mana dosennya tuh di salah satu perguruan tinggi terbaik di Asia. Oke, jadi sebenarnya perlu teman-teman ketahui bahwa untuk jadi asisten dosen itu kita bisa melalui 2 jalur. Seingat aku sih sampai ini cuma 2 jalur ya, tapi kalau ada jalur lain coba komen deh di bawah. Yang pertama yaitu lewat jalur rekrutmen. Nah, biasanya kayak kita mau kerja aja ada rekrutmennya untuk jadi asisten dosen. Di beberapa kampus namanya itu bukan asisten dosen tapi tutor. Jadi kalau namanya itu tutor atau asisten dosen, apapun itulah namanya, itu sama-sama aja sebenarnya job desk-nya kita membantu dosen gitu. Nah, untuk lewat jalur rekrutmen tadi biasanya dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama IPK-nya berapa, terus yang kedua mata kuliah yang teman-teman itu pengen ngasdosin tadi, teman-teman nilainya berapa. Biasanya kayak nggak boleh kurang dari B gitulah. Jadi kalau teman-teman nilainya A sih aman-aman aja. Terus yang ketiga itu motivasinya apa, karena biasanya kita disuruh juga tuh untuk buat motivation letter atau juga mungkin surat lamaran. Jadi tiap kampus itu pasti beda regulasinya. Nah, jalur yang kedua yaitu langsung di hire. Nah, langsung di hire ini sebenarnya banyak banget aspeknya ya. Yang pertama itu bisa jadi karena kita itu aktif di kelas, terus kita sering ngobrol sama dosennya. Akhirnya mungkin dosennya ngerasa bahwa anak ini pinter banget, anak ini keren banget, anak ini aktif banget. Akhirnya dia pengen jadiin si anak ini tuh asdosnya dia. Atau mungkin juga si anak ini itu pernah ikut riset bareng dosennya. Nah, kebetulan at that time si dosennya juga butuh tuh asisten dosen untuk mata kuliahnya gitu. Akhirnya di-hire lah si anak itu langsung. Nah, dari 2 case ini sebenarnya aku ikut ke case yang kedua, yaitu di-hire langsung. Jadi sejujurnya guys, aku tuh nggak punya sama sekali keinginan atau cita-cita untuk menjadi asisten dosen. Karena emang in the end of the day, aku itu nggak mau untuk jadi akademisi. Jadi aku rasa untuk jadi asisten dosen itu nggak terlalu ngebantu untuk karir aku ke depannya gitu. Ya kalau untuk relasi-relasi sama dosen atau belajar hal-hal baru itu pasti ngebantu-bantu aja. Cuman untuk pemikiran panjang aku ke depan, aku rasa pada waktu itu nggak bakal ngebantu dan cuman buang-buang waktu. Nah, cuman karena waktu itu aku kerja di program studi hubungan internasional selama 1 tahun, itu sebenarnya sebagai timbal balik beasiswa gitulah guys, kewajiban kerja. Nah, akhirnya si dosen yang NUS tadi ini, Pak Mustafa, itu kosong, nggak ada yang daftar ke beliau. Nah, singkat cerita, karena mungkin dosen-dosennya tahu bahasa Inggris aku cukup capable untuk bisa ngobrol sama beliau, untuk bisa ngehandle kelasnya. Nah, akhirnya aku tiba-tiba ditanya, mau gak jadi asisten dosennya beliau? Terus awalnya aku tanya dulu nih, ini berapa mata kuliah gitu, terus kapan aja, dan lain sebagainya. Ternyata cuma seminggu sekali. Jadi aku rasa, oke deh gitu, why not gitu, sekalian jalin relasi juga sama dosen di luar negeri. Karena sebelumnya aku belum pernah diajar langsung sama
dosen dari luar negeri gitu. Jadi ini bakal jadi opportunity juga buat aku. Nah, sekarang kita bakal ngomongin sebenarnya job desk-nya jadi asisten dosen itu ngapain aja. Setahu aku nih ya, asisten dosennya ketika S1 dan mungkin kalau teman-teman S2 nanti jadi asisten dosen untuk dosen yang S3 itu bakalan beda. Ini dari pengalaman teman aku, kalau misalkan asisten dosen terus dia itu udah S2 dan ngasdosin dosen yang S3 gitu, terus buat ngajarnya anak-anak S1 atau mungkin S2, itu dia ada kesempatan buat ngajar walaupun dikit. Jadi dalam artian kayak misalkan si dosen S3-nya ini gak ada, terus digantiin ngajarnya sama asisten dosen yang S2 ini. Itu terjadi di beberapa case pengalaman teman-teman aku. Tapi kalau misalkan S1, setahu aku dari pengalaman aku dan teman-teman aku yang dalam satu area kampus, itu kita nggak ada kesempatan untuk ngajar secara langsung. Ya karena emang belum capable juga sih untuk ngajar di bidang itu. Jadi yang kita lakukan adalah sebenarnya ngebantu operasional kelasnya si dosen itu. Misalkan nih sesimpel kalau dosen mau ada quiz, dibikinin soalnya, dibikinin lewat PPT-nya, terus juga ngatur anak-anaknya. Atau misalkan udah ujian nih, bantu untuk ngerekap nilai-nilai mahasiswanya, terus ngelihat nih absenan mahasiswa yang bolong misalkan siapa aja. Or sometimes itu bisa juga jadi tempat curhatnya mahasiswa. Jadi sebenarnya lebih ke ngebantu operasionalnya dosen ini aja. Kalau misalkan untuk kegiatan ngajar mengajar itu nggak ada sama sekali. Tapi mungkin kalau di luar kelas ya, itu ada aja misalkan yang nanya ke kita tentang mata kuliah ini dan kita jawab, yaitu nggak apa-apa sebenarnya karena kita ngebantu juga si mahasiswanya. Cuman kalau secara official kita ngajar di kelasnya itu sama sekali nggak ada. So don't get me wrong, ketika misalkan jadi asisten dosen itu aku bakalan ngajar, enggak, aku hanya ngebantu operasionalnya dosen supaya kelasnya itu berjalan lancar. Nah, terus benefit apa aja sih yang didapetin ketika kita itu jadi asisten dosen? FYI, asisten dosen setiap kampus, bahkan setiap prodi itu pasti beda benefitnya. Untuk di aku sendiri, itu benefit yang pertama, kita itu dapat yang namanya salary. Nah, tapi ketika masuk di rekening itu tulisannya bukan salary sih, lebih ke uang transport. Nah, dan besarannya segimana, kalian jadi asdos dulu aja, jadi biar tahu besarannya segimana. Cuman yang perlu aku note adalah kalau teman-teman mikir bahwa teman-teman itu jadi asdos untuk punya pemasukan bulanan, punya pemasukan yang gede, itu salah banget. Karena nggak gede-gede banget guys. Bahkan mungkin nggak gede sih kalau menurut aku ya. Dan yang paling menarik lagi, aku tuh baru tahu ternyata dibayarnya tuh nggak setiap bulan, tapi di dalam satu semester itu. Jadi kalau teman-teman misalkan mulai bulan Juni, terus beres semesternya itu Desember, ya dibayarnya Desember gitu. Jadi kalau misalkan tujuan teman-teman untuk jadi asisten dosen ini adalah untuk mencari uang, yaitu salah banget karena emang nggak bisa guys dibayarnya aja per periode kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di kampus-kampus lain ada yang per bulan atau enggak. Tapi kalau misalkan dibayar per periode gitu, ya udah nggak bisa gitu untuk jadi pemasukan bulanannya teman-teman. Itu kayak uang tambahan aja lah, uang jajan gitu. Jadi lurusin dulu nih niatnya mau ngapain. Kalau misalkan mau cari uang, jangan jadi asisten dosen. Kalau misalkan mau cari pengalaman, mau cari relasi, ya jadi asisten dosen is the best choice kalau misalkan teman-teman mau jadi akademisi nantinya. Terus yang kedua, ini sebenarnya klise banget, yaitu punya relasi. Yes, jadi kita bisa punya relasi sama dosennya itu. Misalkan nih, sometime teman-teman mau daftar beasiswa atau mungkin daftar kerja, bisa minta surat rekomendasi dari dosennya teman-teman yang mungkin pernah ngasdosin teman-teman. Kayak case-nya aku, misalkan sometimes nih aku mau apply beasiswa di NUS, terus aku minta rekomendasinya dari Pak Mustafa, itu bisa-bisa aja. Terus yang ketiga itu dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa jadi bukti bahwa teman-teman itu pernah jadi asisten dosen. That's it. Keempat, ini sebenarnya bisa aku reminder lagi untuk mata kuliah-mata kuliah yang aku pernah pelajari dulu dan jadi nggak lupa gitu. Kayak dulu kan aku pernah ngambil mata kuliah Area Studies of Southeast Asia sama ASEAN Studies. Dan ketika aku ngasdosin Pak Mustafa, otomatis kan aku juga bakalan ngedengerin beliau ngomong ya gitu. Jadi otomatis itu bakalan tahu tentang mata kuliahnya itu. Jadi kayak nge-reminder lagi lah yang dulu-dulu sempet lupa mungkin. Nah, paling itu aja sharing-sharing dari aku. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi asisten dosen, itu teman-teman perlu tahu dulu tujuannya itu mau ngapain. Again, kalau misalkan tujuannya mau cari uang, itu salah. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk cari relasi ke dosen, terus juga untuk reminder pelajaran-pelajaran yang sebelumnya mungkin teman-teman belum paham, itu bisa dan sangat bisa. So, semangat terus buat teman-teman semuanya yang mau jadi asisten dosen. Jangan lupa untuk belajar terus biar teman-teman bisa di-hire langsung, nggak usah daftar-daftar. Kalaupun misalkan daftar-daftar,
usahakan nilai teman-teman itu bagus, at least A gitu, atau A min, supaya teman-teman itu cepat kepilihnya. So, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time and goodbye.